Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Murni selaku dosen pengampu Pancasila 23. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai kebijakan Permendag nomor 28 tentang penghapusan teknis impor industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Damar Aditya, NIM 1057. Saya Fianda Jina Citra, NIM 1038. Saya Cantika Puspitasari, NIM 1046. Saya Indra Najwa Rahman, NIM 1060. Saya Nela Fazah, NIM 1074. Indonesia memiliki potensi tekstil yang sangat melimpah dan beragam, menjadikannya salah satu kekuatan utama dalam perekonomian kreatif negara. Dari Sabang hingga Merauke, setiap wilayah menyimpan kekayaan tekstil dengan ciri khas masing-masing, seperti batik dari Jawa, soket dari Sumatera, hingga tenun dari Nusa Tenggara. Keterampilan dan kreativitas sumber daya manusia yang berkualitas telah membantu industri tekstil Indonesia untuk terus berinovasi, memanfaatkan teknologi modern, dan meningkatkan daya saing di kancah global. Namun, di tengah upaya mempertahankan keberlanjutan industri ini, muncul tantangan baru dari kebijakan pemerintah seperti Permendag nomor 8 tahun 2024 yang menghapus pertimbangan teknis dalam proses impor. Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada industri tekstil Indonesia yang telah terbukti mampu bersaing dengan produk luar negeri? Apakah kebijakan ini akan memperkuat posisi industri tekstil dalam rantai pasokan global, atau justru membuka pintu bagi masuknya produk impor yang berpotensi mengancam kelangsungan produsen lokal yang sudah lama berdiri? Per sore ini telah diterbitkan dan telah diundangkan Permendag baru nomor 8 tahun 2024. Nah, dengan ditetapkannya Permendag 8 2024 ini sebagai perubahan Permendag 36 2023 atau 7 2024, diharapkan dapat menyelesaikan kedua permasalahan atau kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama kita. Permasalahan terkait kebijakan Permendag nomor 8 tahun 2024 tentang penghapusan persyaratan teknis dalam industri tekstil dan produk tekstil dimulai dari upaya pemerintah untuk mendorong efisien dan daya saing industri dalam negeri. Permendag nomor 36 tahun 2023 awalnya dirancang untuk mengendalikan impor demi melindungi industri dalam negeri. Namun, implementasinya menyebabkan ribuan kontainer tertahan karena lambatnya proses perizinan. Untuk mengatasi masalah ini, Permendag nomor 8 tahun 2024 diterbitkan dengan tujuan mempercepat proses perizinan dan memberikan kelonggaran pada beberapa kelompok barang impor. Dalam revisi terbaru, pemerintah mengatur impor 7 kelompok barang yang sebelumnya dikenakan pembatasan dalam Permendag nomor 36 tahun 2023 dan Permendag nomor 7 tahun 2024. Persyaratan teknis impor yang dihapus dalam Permendag nomor 8 tahun 2024 tersebut dapat membawa dampak signifikan bagi industri tekstil di Indonesia. Dengan kemudahan yang diberikan, terjadi lonjakan impor produk tekstil dari luar negeri yang pada umumnya memiliki harga lebih kompetitif. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya saing industri tekstil domestik yang harus memenuhi berbagai regulasi dan standar. Sehingga banyak pabrik yang mungkin mengalami kesulitan untuk bertahan. Akibatnya, penurunan permintaan terhadap produk lokal dapat memicu penutupan pabrik-pabrik tekstil yang berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada banyak karyawan. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan angka pengangguran, situasi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial seperti peningkatan kemiskinan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Kementerian Perindustrian Kemenperin menyebutkan impor tekstil dan produk tekstil meningkat usai pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan impor.
Pelaksana Tugas Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil IKFT Kemenperin Reni Yanita mengatakan setelah aturan itu terbit pada 17 Mei 2024, angka impor naik 43% dari semula 136.360 ton pada April 2024 menjadi 194.870 ton pada bulan Mei. Kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 8 Tahun 2024 menuai penolakan dari berbagai kalangan, terutama pengusaha industri dalam negeri. Beberapa poin utama yang menjadi masalah adalah kekhawatiran bahwa aturan ini memperlonggar impor barang sehingga memperburuk kondisi pasar domestik dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor industri. Saran dari kami, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dan memperbaiki mekanisme perizinan agar hanya barang yang benar-benar dibutuhkan yang diizinkan masuk. Dalam hal ini, penerapan penyederhanaan proses perizinan yang tetap menjaga standar kualitas impor. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah tersebut demi kemajuan dan keberlanjutan industri tekstil di Indonesia. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial, kita semua berhak untuk merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Mari kita bersama-sama mewujudkan industri yang kuat, di mana setiap lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya dan berdiri setara dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.